Tangkap mereka semua. Masukkan ke dalam penjara. Tutup pintu gerbang! Tutup pintu gerbang! Ada apa? Dahulukan jangan Dipati. Di pendopo sedang terjadi seru. Ayo! Ayo! Jangan sampai lolos! Tangkap mereka! Lempar talinya! Lari kau besar! Ajar Hirara. Dia akan menangkap Raden Samba dengan bantuan pasukan milik ayah Raden Samba sendiri. Itu tandanya orang yang akan kita hadapi. Cerdik, licik, penuh tipu daya yang berbahaya. Mestinya dia berhadapan dengan Kalagondang. Kalagondang sendiri berhasil ditawannya. Oh iya ya, jadi bagaimana, Kek? Bagaimanapanya, Hira tidak perlu ditakuti. Aku mengatakan tentang kecerdikan dan kelicikan Hirara Sangkar, agar kita tidak ceroboh dan tidak gampang terpengaruh oleh tipu muslihatnya. Dewi Bajul tawan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, si Randong yang melawan. Apa itu tidak keterlaluan, Ki? Keterlaluan sekali. Bukan kamu saja yang dilawan. Aku juga gurunya. Dalam waktu singkat, dari patuh dia berbalik musuhi aku. Harus kuakui,
Kalau Aji Basa Pamungkas itu ilmunya lebih tinggi daripada kita. Buktinya si Grandong itu cepat mematuhinya. Tidak. Ilmu Aji Basa Pamungkas di bawah ilmuku. Dia bukan apa-apa. Aku tak penasaran. Kenapa yang mencegat kita hanya 2 kroconya saja? Coba Aji Basa Pamungkas sendiri. Aku bisa menjajah saktiannya. Sekarang aku jadi bingung. Kenapa? Untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas, aku harus menghadapi si Gerang dulu. Nyai tidak bisa menjinakkan si Grandong. Aku harus bisa. Nah, begitu. Nyai seorang wanita yang cerdik. Akal Nyai melebihi akal para dewa. Aku memang Ratu Nusantara yang tidak pernah terkalahkan. Si Grandong harus jatuh lagi ke tanganku. Kekasih yang patuh. Bagaimana hasil penyelidikanmu terhadap gurumu itu, sayang? Malam ingin membujuk si Grandong. Kidul Banda, penasaran ingin bertempur dengan Andika. Bagus. Keduanya akan lebih mudah jatuh ke tanganku. Grandong, sini. Ada tugas untuk kamu. Mengerti? Baik. Cepat pergi. Dananjaya dan Adil sama. Iya, Kanjeng Gusti Ratu Adil. Ikuti si Grandong. Jangan sampai tahu dia diawasi. Ikuti diam-diam. Pergilah cepat. Baik, Kanjeng Gusti Ratu Adil. Dengar, Ki. Ya, kita ada yang mengikuti. Betul. Tenang saja, Ki. Bersikaplah seolah-olah tidak mengerti. Nanti akan aku sergap dia tiba-tiba. Grandong. Awas, hati-hati, Nyai. Kenapa? Dia cucuku. Aku tahu, dia juga muridku. Tapi si Grandong sudah tersihir oleh Aji Basa Pamungkas. Hadapi dia seperti menghadapi musuh. Hati-hati dan jangan ceroboh. Diam, Kidunya. Aku bukan anak kecil yang harus digurui. Bukan menggurui, Nyai. Itu demi keselamatan Nyai. Sudah, jangan banyak omong. Aku tahu apa yang harus aku lakukan pada cucuku sendiri. Nenek tahu. Grandong melawan nenek bukan karena keinginan kamu sendiri, ya kan? Grandong sayang nenek. Kamu dengar sendiri, Kidunya. Si Grandong menyayang aku. Jangan lengah, Nyai. Aji Basa Pamungkas banyak aknya. Aku lebih pintar dari Aji Basa Pamungkas. Waspada tidak buruknya, Nyai. Si Grandong akan menjadikan senjataku menghadapi Aji Basa Pamungkas. Apa maksud Nyai? Si Grandong pasti sudah tahu tempat tinggal Aji Basa Pamungkas. Dialah yang akan mengantar kita ke sana. Bagus. Aku setuju itu. Aku sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas. Sekarang kau akui kecerdikanku. Grandong, nenek ingin ketemu dengan Aji Basa Pamungkas. Kau bisa menunjukkannya? Bisa, Nek. Kau tahu kelemahan Aji Basa Pamungkas? Tahu, Nek. Coba katakan pada nenek, apa kelemahan Aji Basa Pamungkas? Aji Basa Pamungkas tidak tahan melihat orang menangis. Apa iya? Apa lagi? Aji Basa Pamungkas akan lemah melihat orang menari, Nek. Jadi, kalau aku bertempur dengan Aji Basa Pamungkas, aku harus menari. Barangkali begitu. Akan aku lakukan. Kalau dipasang gelang di kaki, nenek jangan menolak. Apa itu kelemahannya juga? Itu yang terpenting. Sebab kalau nenek menolak, kesaktian Aji Basa Pamungkas akan bertambah, Nek. Jadi aku harus bagaimana? Usahakan dia mengeluarkan gelang pusakanya dan mengeluarkan pada nenek untuk dipasang di kaki nenek. Kalau perlu, Nek ambil sendiri dan nenek pasang kaki nenek. Aji Basa Pamungkas, rahasia kemana? Sudah ku genggam sekarang. Si Gendong sendiri memakai gelang. Tapi Ayo, kita berangkat sekarang.
menggempur sarang Aji Basa Pamungkas. Nanti dulu, Nyai. Sabar. Tunggu apa lagi? Sabar. Kita tahu dulu kebenaran omongan Cirandong. Jadi kau tidak percaya? Bukannya tidak percaya. Kita teliti dulu. Mengingat si Grandong sekarang bukan di Grandong yang dulu. Grandong yang dulu dan yang sekarang sama saja. Dia cucuku yang patuh pada neneknya. Sadar, Nyai. Ini demi keselamatan kita. Terserah kau. Kau mau ikut atau tidak? Sekarang juga kau mau berangkat untuk menaklukkan Aji Basa Pamungkas. Ayo. Berhasil. Iya. Berhenti. Den Bagus dan Ayu mau kemana? Siapa kalian? Mau apa mencegat kami? Kalian telah memasuki daerah kami. Bagi siapapun yang berani memasuki daerah kami, harus membayar upah. Rupanya kalian gerombolan penjahat. Rupanya kau kenal siapa kami. Maca Kumbang, penguasa Huntajur. Tangkap! Ya! 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 Ada apa? Saya belum menemukan Raden Samba, Guru. Tak ada petunjuk tentang keberadaan Raden Samba. Petunjuk apa? Raden Samba tidak ada di rumahnya di Kadipaten Barharja, Guru. Kalau tidak ada di rumahnya, cari di tempat lain. Sedang, Guru. Sedang saya lakukan. Dan saya mendapat petunjuk lain yang sama pentingnya, Guru. Petunjuk apa lagi? Saya melihat Bagus Sajuwo bersama di Antika, Wulandari, dan Datuk Larang Tepa, Guru. Apa yang sedang kau perbuat? Apakah mereka mencari Raden Samba? Betul, Guru. Mereka juga mencari Raden Samba. Dan mereka menyinggung tentang adanya orang Hindustan yang berhasil mengelabui ayah Raden Samba. Sehingga mendapat kepercayaan untuk mencari Raden Samba, Guru. Mau apa orang Hindustan itu mencari Raden Samba? Pasti ada sesuatu yang perlu dicurigai. Itu tugasmu, Sen. Sebab aku dan Kidunya Banda masih ada tugas yang lebih penting. Awasi terus Gegerik Bagus Sajiwo dan kawan-kawannya. Jangan lupa, awasi juga orang dari Hindustan itu, Hiralal Sangkar. Baik, akan saya lakukan. Iwan. Ajeng Roro Sumawati. Betul, Paman. Walah, Janur Gunung benar. Dengan siapa datang kemari? Kami hanya berdua. Berdua? Masya Allah. Apa nanti ayahmu tidak marah? Ayo, mari masuk. Masuk. Mari, silakan. Rumah sepi, Paman. Mana Bibi? Sedang mengantar makanan untuk kuli-kuli sawah. Ini siapa? Calon suamiku. Oh. Baru calon kok, Paman. Jadi tidaknya aku pangeran yang menentukan. Nah, coba ceritakan kepada Paman. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua kemari? Paman tahu siapa sebenarnya Kang ini? Oh, tidak. Siapa dia? Putra seorang adipati. Adipati mana? Paman banyak kenal Putri Pati waktu menjadi duta ayahmu.
Banjarharja. Adipati Banjarharja. Kalau begitu, Ayah Handika pasti Adipati Jaya Wisuda. Dan Raden Samba. Paman mengenal Raden sewaktu masih kanak-kanak. Sekarang Masya Allah, dan segede ini. Tolonglah kami, Paman. Kamu punya masalah apa, Ndo? Aku ingin menikah dengan Kakang Samba. Tapi aku melarang. Karena itu aku lari. Lari? Betul. Aku ingin dinikahkan dengan orang Hindustan. Gila benar Aimu. Karena itu kami kemari. Aku percaya Paman bisa menolong kami berdua. Loh, apa yang harus Paman lakukan? Mengizinkan kami tinggal di sini. Dan Paman tidak melaporkan keberadaan kami kepada Ayahanda di Kemunggungan. Kalau saja Ayah tahu kalian bersembunyi di sini, dan aku tetap diam, pasti Ayahmu akan murka kepadaku. Paman pura-pura tidak tahu. Ayah pasti akan mengampuni Paman. Baiklah. Aku tidak bisa memutuskan sekarang. Aku mau runding dulu dengan bibimu. Urusan Raden Samba bisa berbahaya. Kenapa, Datuk? Dia pergi dengan seorang gadis. Apa karena keduanya belum menikah? Meskipun sudah menikah. Loh, sudah menjadi suami istri, masih berbahaya. Apa bahayanya, Datuk? Raden Samba terkena sikala sarpakanaka, sihir ular. Jika dia kawin dan punya anak, kemungkinan besar anaknya akan menjadi siluman ular. Separuh manusia, separuhnya ular. Masya Allah, kalau begitu kita harus menemukan Raden Samba. Jangan sampai dia kawin dengan wanita itu. Kemana kita harus mencari? Kalau ada kalongan kita bisa menanyakan-tanya. Karena dia memiliki pusaka sakti Kalopian. Kok ada akal? Akal apa? Akal untuk mendapatkan Raden Samba. Bagaimana caranya? Coba katakan. Gadis itu pasti membawa Raden Samba ketemu saudaranya. Kemungkinan saudaranya yang tempatnya paling jauh atau terpencil. Kita cari siapa saja saudara Tumenggung Arya. Sesudah dapat, baru kita ke sana. Bagus, tapi makan waktu lama. Daripada mencari tempat persembunyian Raden Samba yang tidak ketahuan turunannya, saran Wulandari diperhatikan, Datuk. Betul, kita cari siapa saja saudara Tumenggung Arya. Dan siapa yang pas kita duga jadi tempat persembunyian mereka. Kita pergi ke sana. Ayo. Ayah, ya. Terima kasih, Wah, datang juga. Silakan, Tuan. Ya. Aku merasa tidak sia-sia datang kemari, Oh, kalau gitu untungnya besar kali, Tuan. Belum di tangan, tapi aku percaya sebentar lagi akan aku peroleh. Kau tahu apa yang aku maksud? Samba dan Putih Tuan Temunggung, Raden Samba dan Ajeng Rara Sukmawati, Tuan. Aja, dialah yang akan membuat aku menjadi orang terkenal di seluruh Hindustan, Kenapa, kan? Aku ingin mengawinkan mereka sekarang, Oh, memangnya kalau kawinkan? Aku udah bisa bilang padamu, Maaf, Tuan. Boleh kami masuk? Silahkan Tuan Ponggawa. Rupanya ada berita baru, tentang Raden Samba. Betul, Tuan. Nah, ini yang lebih penting. Tentang makan bisa kita lanjutkan nanti, Betul, Tuan. Berita apa, Tuan? Menurut beberapa orang saksi, Raden Samba dan Putri Sukmawati lari ke arah tenggara, Tuan. Jika ke tenggara, dugaan kalian kemana, Mungkin ke Tretan. Wilayah apa itu? Kademangan, Tuan. Tapi jika di jalan Bempang, Raden Samba mengambil jalan ke kiri, maka dia akan sampai ke Dukuhwaru. Apa ada hubungannya antara Kademangan Peleretan dengan Tumenggungan Palangsari? Kademangan Peleretan masih berada di bawah kekuasaan Tumenggungan Palangsari. Dan yang menjadi Demang di Peleretan, konon kabarnya masih famili dengan Tumenggung Arya. Kena sekarang. Nona Sukmawati pasti pergi ke Kademangan Peleretan. Pagi-pagi salis sebelum matahari terbit, kita bongkar ini kemah. Kita langsung ke Kademangan Peleretan. Siap, Tuan. Ada apa? Paso Bala, Untuk menanyakan Pak Benggala? melihat musuh kita Aji Basa Pamungkas. Tidak usah. Sebab kita sudah dekat tempat Aji Basa Pamungkas. Maka itu, justru sudah dekatlah kita harus lebih waspada. Jangan sampai ada kesalahan sedikit saja. Habis kita. Sebab musuh kita hadapi tidak main-main. Orang yang benar-benar sakti Mandraguna.
dengan tirai gaib, sehingga tidak bisa lihat. Aji Basa orang yang sangat berpengalaman. Dia tahu benar bahwa musuhnya bisa melihat dia dari kejauhan melalui paso penggala, kadopian, dan lainnya. Maka dia halanginya dengan tirai gaib. Dia memang hebat. Maka kita harus pada menghadapinya. Apa sih walau waktu beri tugas tidak terserang kepada guru bahwa menghadapi Ral Sangker itu tidak enteng? Tidak berani ngomong karena hormat sekali pada gurunya. Benar. Ada apa melamun di sini? Tadi tidak nyatron Ral Sangker untuk berebut dari Jati Bargo. Jadi Dawel, aku berharap sekali kau bisa menolong aku. Jadi tidak. Malah cengengesan. Jadi tak mencari Ral Sangker, merebut dari Jati Bargo. Berabe. Apanya yang berabe? Menghadapi Ral Sangker itu, mesti dipikir matang-matang. Tidak gerusa-gerusu, pingsatan seperti kamu. Terus terang saja, kamu takut menghadapi Ral Sangker. Takut ketangkap? Iya. Tapi, aku tidak takut menghadapi Ral Sangker. Tidak takut mengambil daya sejati Bargo. Bohong. Buktinya kamu kabur-kaburan seperti ini. Bukannya kabur. Berpikir. Alasan. Coba aku tanya. Kamu tahu di mana daya sejati Bargo disimpan di Ral Sangker? Umpama saja, kita tahu tempat daya sejati Bargo disimpan. Tapi, aku yakin tempat itu tidak akan dibiarkan kosong tanpa penjaga. Ral Sangker pasti akan mengerahkan sejin taklukannya untuk menjaganya. Sekarang, kamu tahu cara yang baik untuk melemahkan para penjaga itu. Hah? Tahu? Karena itu, kita harus berpikir. Kamu tahu cara, Dawel? Tempat menyimpannya saja belum tahu, apalagi cara melemahkan jaganya. Jadi sekarang bagaimana? Aku akan coba caraku untuk mencari tempat penyimpanan dari sejatimu. Berarti kau sudah tahu cara mengetahui tempat das jatiku. Betul, tapi untung-untungan. Kalau gagal, aku celaka. Ayo keluar, ayo. Ayo cepat. Berhenti! Bahaya, kita ketahuan. Tidak usah takut. Menyerah kalian. Tempat ini sudah dikepung. Jawara kampung. Iya. Hei, kalian akan main-main dengan kami. Biarpun kalian man terkenal, man kita maling. Tangkap! Tiga maling guna. Ya, komplotannya sebagai. Bukan. Ki Parang, Ki Boger, dan Ki Rasdu. Wah, kalau udah ke tangan mereka, tidak akan selamat. Kenapa? Kamu ini bagaimana? Pakai nanya lagi. Kalau jatuh ke tangan mereka, kenapa? Siapa yang tidak ke komplotannya Ki Parang? Ketiga maling itu bukan hanya sakti, tapi terkenal cerdik, licik, dan juga bengis. Betul. Mereka yang terkenal. Seringkali prajurit Bate menggerebeknya, tapi selalu los. Sehingga tersebar kabar burung yang bertiup. Mereka bertiga habis menghilang. Orang-orang bilang kecerdikan dan kesaktian maling guna komplotan Ki Parang itu sampai ke Mataram. Hebat kan itu? Nah, kita dapat. Tapi dapat apa? Pokoknya, dapat. Tapi maksudmu itu dapat apa sih? Lihat saja nanti. Kalau saya mati, kalian akan rugi. Sebab saya bisa menunjukkan orang yang paling kaya di kabupaten ini. Dan kalian kuras hartanya. Harta? Siapa? Apa namanya? Tapi janji dulu bahwa kalian akan nolongku. Nanti aku tunjukkan namanya dan harta apa saja yang ia bawa. Kita dengarkan dulu, Kang. Anak ini mau minta tolong apa? Katakan, apa yang harus kami lakukan, Cagus? Mainan kami dicuri oleh orang kaya itu.
Kalian pencut terkenal. Tolonglah, curikan lagi mainan saya itu. Mainan apa yang curi? Botol. Sebutkan siapa nama orang kaya itu. Hiral Sangker. Orang mana? Namanya aneh begitu. Orang sini. Bukan, orang seberang. Orang dari warna Dwipa. Hindustan. Sekarang ada di mana? Tidak tahu. Tapi kedua temanku sedang melacak di mana mereka. Bagus, bagus. Mudah-mudahan berhasil. Iya. Hati merasakan ada getaran tidak beres, Nyai. Getaran apa? Aji Basa Pamungkas peralat si Gerandong untuk memperdaya kita. Loh, kau tidak percaya lagi pada cucuku? Cepat, pergi sampingku. Coba pakai pikiran waras. Nyai lihat, si Gerandong memakai gelang perak di kakinya. Itu tandanya cucu sudah berhasil melumpuhkan Aji Basa Pamungkas. Karena dia mengetahui rahasianya. Kalau sudah ditaklukkan, tapi kenapa? Diam, jangan takut lagi. Pergi, pergi. Mencari siapa, Mak? Mau kondangan? Jangan mengikuti tipu lihatnya, Nyai. Aku malah tobat! Tobat! Tobat lampir! Tobat! Ampun lampir! Ampun! Tobat! Ampun! Ampun! Tobat! Ampun! Tobat! Sekarang aku tahu kelemahanmu. Ampun! Buat kau mampus Aji Basa Pamungkas. Jangan Malampir! Jangan! Apa permintaan Malampir? Aku turuti! Aku minta gelang kakimu. Cepat, pasangkan di kakimu. Jangan, Nyai! Nanti Nyai bisa celaka! Ini Malampir! Jangan, Nyai! Jangan! Itu jebakan! Gerandong! Hadapi dia! Gerandong! Aku gurumu! Terima kasih Malampir. Sekarang kau jadi pengikutku yang patuh pada semua perintahku. Sekarang tangisan tarianmu sudah tidak sakti lagi Malampir. Sebab gelang itu lebih sakti, melebihi ilmumu. Kau beralat si Gerandong menipuku. Makin melawan, api gelang kakimu itu akan semakin membesar. Kau bisa kehilangan kakimu, Malampir. Lepaskan gelang ini. Katakan dulu, kau takluk padaku. Tidak sudi. Kalau begitu, kau akan mati pelan-pelan. Dibakar oleh api yang tidak akan pernah padam. Karena yang bisa memadamkan hanya aku. Pergilah, kemana kau suka. Tobat. Katakan Tobat. bahwa kau takluk padaku. Ya, aku takluk padamu. Dan akan selalu patuh pada perintahku. Ya, aku selalu patuh pada perintahmu. Aduh. Lampir, lawan birunya bandar. Tundukkan bersama semua pengikutku. Bawa kemari. Tidak,
Aku bukan budakmu yang bisa disuruh-suruh. Tolong! Tolong, Haji Masa Pamungkas! Obat! Mengingkari janjimu sendiri. Kapok! Tidak lagi! Aduh, tolong! Tolong padamkan ini! Cepat lakukan. Tundukkan ke dunia banda dan seret ke sini. Baiklah. Kidunya, maukah kau menjadi pengikutku? Untuk menaklukkan Kesultanan Mataram dan Banten, kerajaan-kerajaan Swarna Dwipa, Borneo, Celebes, dan seluruh Nusantara? Jika kau mau, kau akan mendapat kedudukan yang mulia dan disembah para kaula. Bagaimana kalau aku tidak mau? Berarti, tamatlah riwayatmu hari ini. Aku sendiri yang akan membunuhmu, sekarang juga. Katakan, apa jawabmu? Aku tidak bisa menunggu lama. Jadi pengikutku atau mati hari ini? Menjadi pengikutmu. Pasang di kakimu sebagai tanda pengikutku. Sungguh, aku tidak bisa datang ke tempat ayahmu. Apalagi untuk melamarmu. Kakang sudah punya cara. Aku sendiri. Sampai sekarang, aku tidak tahu siapa yang akan jadi istriku nanti. Aku yang akan menjadi istrimu. Nyai, aku jadi ragu tentang keputusanmu yang menyuruh Sukmawati terus tinggal di sini. Lah kalau ayahnya tahu, aku yang kena marah. Kang, namanya juga gadis sedang jatuh cinta. Kalau sampai Kakang laporkan pada Kanjeng Mas Tumenggung, Sukmawati bisa kabur. Apalagi kalau sampai dia hilang, kita juga yang disalahkan. Loh, lantas bagaimana? Sudah diam, pura-pura saja tidak tahu kalau Sukmawati minggat dari rumahnya. Masya Allah. Apa, Kang? Ular! Mana? Bi? Ada apa, Bi? Ada ular! Ada ular! Ayo ambil kayu. Ular, cepat! Cepat, Kang! Cepat! Kesini! Aneh, kemana larinya tadi? Mencari apa, Demang? Ular? Tadi aku lihat dia merayap di sini. Aku keluar cari kayu, dia sudah tidak ada. Lari keluar, Baraliki? Iya. Tapi lari kemana? Bisikan semuanya serba tertutup. Tidak ada lubang. Aneh. Jangan-jangan ular jaga dia. Ngecok. Entah apa ya, Kang. Akhir ini, rumah ta
sering didatangi ular. Lebih dari 7 kali. Pernah aku temui ketika membersihkan kamar Raden Samba. Aku menemukan ular 3 kali di atas tempat tidurnya. Di dapur juga temukan 1. Sekarang di kolong amben. Kang, apa ini pertanda? Sudah. Jangan berpikir ke situ. Ular-ular itu pasti ada hubungannya dengan sihir kala Salkanaka yang ada dalam buku ini. Oh Tuhan, kenapa aku mengalami nasib yang seperti ini? Memikirkan apa, Kakang? Tidak. Aku lihat kan melamun. Teringat Tunan yang sudah lama ditinggal di Kadipaten ya? Nyai, percayakah Nyai jika bicara apa adanya? Percaya? Bicaralah. Jangan harap aku sebagai suami Nyai. Aku sedang menderita suatu penyakit. Penyakit apa? Aku sedang terkena sihir. Dan aku sedang mencari orang yang bisa obati. Lama ini, Kang, aku lihat sehat-sehat saja. Iya, kelihatannya. Tapi sebenarnya aku sakit. Ini perasaan Kakang saja. Sebenarnya Kakang sehat, yakinlah. Aku bicara terus terang, Nyai. Nah, sudahlah. Hari sudah malam. Ayo kita tidur. Ayo. Kakang Samba, mari Kakang. Mari Kakang, ayo. Mari Kakang, ayo. Ya ampun, dia datang. Dia datang. Dia bukan manusia. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Syok, kenapa aku ini? Panas. Panas sekali. Aku harus... Panasnya bukan main. Aku harus mandi. Aku tidak tahan begini. Mana? Ke sungai? Oh tidak, nah. Di sananya mengalir. Kurang ajar, masih terasa panas juga. Dingin-dingin begini, mandi Kang. Panas, panas Nyai. Gerahnya luar biasa. Aku tidak tahan lagi Nyai. Kenapa? Tidak tahu. Mungkin ini pengaruh dari penyakit yang aku ceritakan padamu. Kakang, bicara betul melulu. Kakang tidak sakit, percayalah.
Ada apa? Ini paman, yang sehat dibilang sakit. Den, Raden sakit. Betul, Paman. Apa yang Raden rasakan? Panas. Padahal suasana malam ini, Paman rasakan gimana? Dingin sekali. Rasanya menusuk tulang. Tapi suasana dingin ini, aku rasakan panas bukan main. Kepala, bagaimana? Sing. Tidak, hanya keringat saya yang keluar terus-menerus. Sehingga aku merasakan haus yang luar biasa, Paman. Sudah minum? Sejak tadi aku minum terus, tapi rasa hausku tidak juga berhenti. Ngapa ya? Coba nanti Paman tanyakan Ki Dimpil. Dia dukun terkenal sini. Rasa hausnya tidak hilang. Benar, Ki. Kemungkinan besar calon menantu itu terkena sihir. Dia sakit kan? Selama ini tidak ada tanda-tanda dia sakit. Ternyata di malam dia rasa badannya panas dan terdahan, tidak ketulungan. Coba nanti kamu sembah kepalanya dengan daun kelor dan minumi dia dengan air mantraku. Pasti sihirnya akan rontok. Terima kasih. Kau bilang apa? Semua itu tipu muslihat Haji Basa Pamungkas. Tapi kamu tetap ngotot dan tidak mau benar perkataanku. Jangan Haji Basa Pamungkas. Aku raja tipu selihat, ditipu mentah-mentah. Aku benar-benar merasa dipermalukan habis-habisan. Sekarang, apa yang bisa kita perbuat dalam keadaan terbelenggu seperti ini? Aku Ratu Ilmu Hitam yang sakti managuna. Kau juga begitu. Ilmumu sangat tinggi. Kenapa tidak kita gabungkan untuk menghancurkan gelagat ini? Baik, mari kita coba. Kekuatan kita tidak ada artinya sama sekali. Luar biasa. Kesakan apa yang dimiliki orang itu? Sudah sembuh, Den? Belum, tapi kupaksa saja untuk bekerja. Supaya lupa, Ki. Oh, iya. Iya. Nyi, cepat panggil Raden Samba. Untuk apa? Loh, kok untuk apa? Kan mau diobati penyakitnya. Sabar. Biar aku bicarakan dulu dengan Sukmawati. Biar dia yang melakukannya. Jangan kita. Ya sudah, cepat sana. Nah, Sukma. Ya, Bibi mau bicara sebentar. Ayo. ada apa, Nyi? Bibi tadi dari rumah dukun Dimpil. Bibi bawa obat untuk Raden Samba. Baguslah kalau begitu, Nyi. Sakit apa menurut Ki Dukun? Terkena sihir. Mau kemana, Den? Mau mengambil kayu gelondongan, Nyi. Ingat apa yang Bibi pesankan, ya? Siapa Andika? Maaf, saya mengagetkan, Nyai. Saya tidak bermaksud jahat. Sebaliknya saya bermaksud sangat baik. Saya ingin kawin dengan Nyai. Loh, kenapa tidak?
Bertemu Andika baru sekarang. Tiba-tiba kau ngomong tidak karuan. Tidak perlu panjang lebar. Hei, ada apa ini? Siapa kamu? Sama seperti kamu. Sama apanya? Siluman ular. Aku menginginkan gadis ini. Dia calon istriku. Apa masalahnya? Di lingkungan dunia kita, bebas mengambil perempuan yang kita sukai. Kau boleh mengambil istriku. Setelah puas kau kembalikan padaku. Dan gadis ini akan kembalikan padamu. Biadab. Lepaskan dia. Kau melanggar tatanan bangsa kita. Kau harus dihukum. Siluman jahat. Kau percaya yang dikatakannya? Tidak, kau tetap Raden Samba milikku. Siapapun kamu, cintaku tak akan goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Aika berada di sebelah kerangkeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wulandari. Buatlah, aku ingin bicara. Kiai, Apa yang terjadi? Nasib buruk Kiai, tapi untung Gusa Jiwo, Rindiaka, dan Datuk Latapa bisa lolos. Semua mereka tidak tertangkap. Selain Ajasa Pamungkas, siapa saja lawanmu? Mak Lampir, Kidunya Banda, dan Grando. Mak Lampir dan Kinya Banda, itu pula ke tangan Ajibas Pamungkas. Iya, Kiai. Betul-betul akan terjadi huru-hara yang besar. Kiai sekarang di mana? Di sini, aku juga ikut tertangkap. Kerangkengku ada di sebelah kerangkengku. Masya Allah, tidak kusangka. Kedatanganku mari hanya ingin berpesan padamu. Semoga kau bisa tahan dan selamat. Pesan apa, Kiai? Pada waktu nanti, Ajibasa Pamungkas akan memberimu gelang perak. Dia akan meminta padamu agar memakai gelang perak itu kakimu dengan sukarela. Apa yang harus kulakukan, Kiai? Jangan mau, sebab kalau kau mau, kau akan jadikan budaknya. Seandainya memaksa, Kiai? Tetap jangan mau. Meskipun kau harus mengalami penderitaan bagaimana kerasnya, kesabaran dan ketabahan dituntut demi keselamatanmu di hari mendatang. Apa sebenarnya perak itu, Kiai? Itu tanda dari Perkut Ajibasa Pamungkas. Kesedihan gelang perak itu tidak ada artinya bagi orang yang tidak mau. Ia berjaya sakti hanya pada orang yang dengan sukarela memakainya. Karena itu waspadalah. Pesanku cukup begitu saja. Baik, Kiai.
air mantranya tidak mempan, Paman? Waduh, aku jadi bingung sekarang. Barangkali ilmu dukun pil kalah saing dengan ilmu dukun yang menghina Raden Samba. Kang, kita harus mencari dukun yang lebih hebat lagi. Berhenti! Kenapa berhenti, Tuan? Kita sudah sampai, he? Lalu, apa yang harus kami lakukan? Menyamar. Sebab jika Raden Samba mengetahui tuan sekalian, maka Raden Samba pasti akan kabur lebih jauh lagi, menyamar seperti orang biasa, dan ikuti mana aku pergi. Kalau begitu, kita penginapan dulu. Sebagai kegiatan kita. Bagaimana, Tuan? Setuju? Setuju, he? Aduh, lama banget sih lu pergi. Biasa, kalau dia pergi, dia ngeluyur kemana. Lalu, kapan kita harus nunggu? Sabar, aku yakin kali ini aku akan menepati janjinya. Menemui kita di sini. Nah, itu dia sudah datang. Bagaimana? Kok perginya lama sekali sih? Memangnya gampang berurusan dengan orang Naga. Tapi lu berhasil tidak bersama dengan mereka? Jangan katakan lu kalau tidak bisa menjinakkan pencuri-pencuri gelas seperti itu. Oh ya? Hebat kamu. Pokoknya urus Hilal Sanggar sudah aku serahkan ke ketiga orang maling guna itu. Kita tunggu saja hasilnya. Hah? Aku yakin yang kita hati bawah itu Raden Samba. Lalu gimana? Kita latih, lalu kebujuk supaya ikut istana hampir. Kalau tidak mau, Masih mau, sebab Raden Samba menjadi siluman ular dilakukan oleh Raka Dewi Sendok. Di satu bangsa dengan Raka Dewi Sendok, siluman ular sendok. mau mengganggu Raden Samba? Nih, hadapi dulu kami.